There's not much to do when all I is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini diawali dengan saya mau unboxing paket dulu nih. You're not here, it's been way too long. If I can lay down beside you, Jadi ini saya ada pesan satu buah paket yang isinya yaitu tara, ini saya pesan kacang almond dan kacang mede. Kacang mede atau kacang mete sih? Kacang mede ya. Nah, ini sengaja saya pesan karena untuk cemilan di rumah. Ceritanya ini kita mau lagi program penurunan berat badan nih teman-teman. Jadi cemilannya pilih cemilan yang kayak gini aja. Doakan ya teman-teman, semoga berat badan saya bisa turun. Karena terlalu gemuk. Jadi kalau terlalu gemuk itu susah banget untuk beraktivitas. Kayaknya mager banget mau ngapa-ngapain, ngangkat badan aja kayaknya malas banget gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya mau mengurangi asupan kalori gitu. Udah banyak sih browsing-browsing, lihat-lihat apa menu-menu makanan yang apa kalorinya rendah gitu ya kan. Nah, mungkin untuk besok-besok ini saya akan membuat menu-menu yang mungkin enggak kayak kemarin lagi nih, misalnya digoreng gitu ya kan. Nah, besok lebih kepada enggak yang berminyak-minyak gitu. Adapun paling sekali-sekali chatting day. Karena dulu itu pernah teman-teman saya itu ikut program penurunan berat badan. Setelah melahirkan itu kan berat badan saya itu naik dari waktu saya sebelum menikah sampai 10 kiloan gitu. Ya kan ya teman-teman, pokoknya kalau udah menikah itu naik badan itu kok drastis banget gitu. Mungkin karena hormonnya kali ya emak-emak. Tapi salut deh sama teman-teman yang lain yang udah melahirkan, udah punya anak, udah berumah tangga, udah berumur juga, tapi badannya tetap stabil. Wah, itu istimewa banget ya. Nah, kalau saya ini tergolong ke dalam ibu-ibu yang gak kayak gitu. Jadi caranya ya gini, kita harus lebih belajar untuk membatasi kalori yang masuk ke tubuh kita. Terus ini saya lanjut mau masak nih teman-teman. Tapi ya beginilah, masih tetap untuk menu kali ini, hari ini itu mau ngabisin kentang ya teman-teman. Kentang itu rupanya membusuk. Saya tuh kan masukin kentang itu nggak di kulkas ya, jadi saya letakin aja di suhu ruang di tempat rak bawang gitu. Dan ternyata dia itu basah, lembab, kayak gimana pokoknya busuk gitu loh, warnanya hitam dan berbau. Saya juga heran kok bau dari mana ini, kayak bau kotoran gitu. Ternyata kentangnya busuk. Dan akhirnya 1 kilo yang saya beli waktu itu cuma dapat kurang lebih ada 3 bijian lagi yang bagusnya. Dan ini saya mau goreng dulu. Nah, mungkin bisa dilihat ya, itu kayaknya potongannya udah nggak sempurna lagi karena banyak yang terbuang. Jadi ada sebagian kentangnya itu kan nggak utuh lagi. Nah, rencananya ini mau buat pergedel aja buat stok di kulkas. Setelah menggoreng kentang tadi, saya juga menggoreng tahu. Itu menggunakan tepung bumbu sasa sajiku gitu ya. Jadi itu kesukaannya si abang, tapi rindu banget nih sama si abang yang udah hampir 1 bulan boarding. Dia itu paling seneng banget makan tahu yang digoreng crispy gitulah teman-teman. Jadi kalau pada saat memasak, pada saat nggak ada abang di rumah, dia lagi boarding, itu keinget sama dia, jadi sedih juga. Nah, ini untuk bumbu-bumbu yang saya siapin sekalian nanti untuk bumbu pergedel, untuk bumbu sambal, kemudian untuk bumbu tumisan, karena saya nanti mau tumis cumi juga. Nah, ini cuminya ada beberapa potong aja lagi. Ini saya iris bulat-bulat gitu karena rencananya mau dibuat saus asam pakai yang kayak pernah saya buat itulah teman-teman, karena itu kesukaannya si Alia. Nah, selain itu nanti saya juga mau tumis kacang panjang sama udang. Nah, ini seperti biasa ya, saya menggunakan 2 tungku. Dan di tungku yang ini saya mau goreng dulu untuk bumbu pergedelnya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Jadi ini nanti saya haluskan bersama dengan kentangnya.
Nah ini dia, untuk bawang putihnya saya masukin, itu sengaja nggak saya hancur-hancurin ya, jadi agak tebal-tebal gitu untuk bawang putihnya. Nah aduk-aduk, tunggu sampai kering, nanti baru diangkat dan siap untuk dibuat perkedel. Dah, ini kayaknya udah sedikit garing ya, karena nanti pada saat diangkat itu proses pemasakan akan terus berlangsung, jadi dia akan semakin kuning, jadi agak kuning-kuning dikit, itu harus segera dan cepat diangkat. Oke, beres. Nah seperti ini aja nih, udah siap nih menu untuk bahan pembuatan perkedel ya. Terus ini di kompor yang satunya lagi saya mau lanjut, mau masak sambal. Karena di sambal ini nanti nggak saya apa-apain ya, saya mau tumis cabai aja. Nah ini cabenya sudah saya blender, bumbunya ya seperti biasa, cuma tumisan bawang, kemudian cabai yang di blender tadi itu saya masukin ke dalam tumisan bawang tadi. Nggak pakai serai, nggak pakai daun salam ya, saya udah kebiasaan tuh. Jadi saya tuh sebenarnya kalau ngeliat teman-teman yang masak pakai daun salam, pakai serai di sambalnya itu kayaknya apa ya, pengen coba juga sih, tapi nggak pernah gimana gitu. Pokoknya ini kebiasaan saya masak sambal ya seperti ini aja, cabai yang ditumis gitu. Nah itu sengaja saya sisakan sedikit di dalam wajan jadul ini untuk menumis kacang panjang lah teman-teman. Jadi nanti kan kalau ada cabai-cabainya gitu lebih seru dan lebih enak. Dan ini saya masukin untuk udangnya beberapa potong. Setelah udangnya sedikit layu memerah gitu ya, terus saya masukin untuk kacang panjangnya, saya aduk-aduk terus, kemudian saya tambahkan sedikit air supaya nggak hangus ya, supaya dia nggak kering gitu. Nah ini selesai masak kacang panjangnya, ada kayak gini aja. Setelah ditambahkan kaldu jamur, masako, atau pokoknya penyedap lah, terserah teman-teman gitu. Beres untuk tumisan sayur kacang panjangnya. Dan ini lanjut saya mau untuk tumis bebawangan. Ini mau masak apa nih? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau masak cumi saus padang. Nah setelah tumis bawangnya sedikit layu, saya tambahkan cuminya sama udangnya itu sekalian berbarengan aja. Saya aduk-aduk tuh, udah kelihatan cuminya semakin mengeras gitu ya kan. Nah kali ini saya nggak mau masukin air deh teman-teman. Saya langsung aja nih tambahkan saus cabai, saus tomat. Nah nanti kan airnya itu kayaknya akan keluar sendiri dari udang dan cuminya sebagai apa ya, sebagai airnya kuahnya gitu. Terus kan ada sausnya juga. Terus ini saya juga tambahkan lada bubuk sedikit aja, kemudian juga saya tambahkan roiko, saya tambahkan garam, gula, pokoknya dicicip aja deh. Kalau misalnya rasanya kurang manis, tambahkan gula. Terus ini saya juga tambahkan sedikit garam halus, dan saya lupa menaruh saus tiram. Ini di akhir saya mau tambahkan saus tiramnya sekitar 1 sendok. Saya lihat ini kayaknya masih kurang kental, masih kurang merah gitu ya, jadi saya tambahkan untuk saus cabenya. Udah teman-teman, kayak gini aja nih, ini makanan favoritnya si Alia. Dan ternyata masih juga kurang merah nih ya teman-teman. Jadi akhirnya saya tambahkan sambal yang tadi sekitar 1 sendok makan. Terakhir sebelum diangkat saya masukin cabai iris, tomat, dan pete. Wah ini seru banget nih. Saya juga tambahkan sedikit untuk tahu yang saya goreng crispy tadi. Jadi ini semakin mantap aja nih teman-teman. Udah kayak gini aja, ini udah nikmat banget. Udah apa ya, pokoknya udah asik aja. Nanti makan udangnya kayak makan kacang gitu, dicemilin, ini enak juga. Segini teman-teman untuk menu saya kali ini, ada 4 macam ya. Untuk perkedelnya belum saya buat nih teman-teman, nantilah. Yang penting itu kan buat untuk stok kulkas ya kan. Jadi nanti akan saya buat setelah saya selesai beres-beres. Oke, untuk beres-beresnya udah selesai, jadi nggak saya videokan ya. Saya juga mencuci tungku kompor ini. Terus ini untuk box-box kontainer dari dalam kulkas yang saya sempat bersihkan juga tadi. Kulkas yang sayurannya cuma tinggal sedikit atau mungkin udah ada yang busuk, jadi tadi udah saya sortir di kulkasnya. Tapi saya juga belum bersihkan kulkas nih teman-teman. Nah seperti ini penampakan untuk menu saya hari ini.
Dan lanjut lagi nih untuk pergedelnya mau saya halusin ya, saya menggunakan chopper ini aja. Pertama-tama saya masukin dulu untuk kentang yang sudah saya goreng tadi. Untuk bawang gorengnya nggak saya masukin dulu ya, jadi biar dulu kentangnya saya haluskan. Saya tambahkan bumbunya seperti roiko, garam halus, kemudian merica, kemudian saya tambahkan juga serbuk bubuk pala. Nah, semuanya udah tercampur, saya blend di sini sampai dia merata dan halus gitu ya kan teksturnya. Nah, ini udah halus seperti ini penampakannya. Supaya pergedelnya nggak pecah-pecah pada saat digoreng nanti, ini saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan untuk tepung sagu ya. Kemudian setelah ditambahkan tepung sagu, lanjut ini saya blend lagi sedikit supaya tercampur rata gitu. Udah beres kayak gini aja. Untuk bebawangannya nggak saya blend ya teman-teman, nanti saya tambahkan dengan diaduk aja gitu. Pada saat saya ngaduknya ini saya ngelihat kayaknya kurang ijo-ijonya gitu ya teman-teman, karena di kulkas itu kan saya udah lama nggak belanja mingguan. Mungkin minggu-minggu depan saya akan belanja mingguan lagi nih teman-teman. Saya pengen ada narokin daun bawangnya gitu, karena nggak ada daun bawang di rumah. Yang saya tanam ini cuma ada daun kucai loh teman-teman. Daun kucai ini beda dengan daun bawang. Yang ini agak sedikit keras teksturnya, tapi dia lebih hijau. Biasanya ini digunakan untuk ikat-ikat risol, pokoknya pengikat makanan gitu ya. Tapi ini saya gunakan untuk pengganti daun bawangnya, dan ternyata ini warnanya cantik banget. Hijaunya itu kayak gimana ya, pokoknya warnanya itu jadi cantik gitu kalau menurut saya. Nah, untuk pergedelnya mau saya cetak-cetakin sebelum saya simpan ke dalam kulkas. Kurang lebih ini nanti akan dapat sekitar 15-an buah pergedel ya, dengan ukuran sedang seperti itu. Alhamdulillah beres juga nih untuk masak pergedelnya. Nah, itu dia saya lapisi antara pergedelnya itu dengan menggunakan plastik ya, baru saya simpan. Lanjut lagi nih, ini di kegiatan saya di malam harinya. Pokoknya di hari Minggu itu padat banget jadwalnya teman-teman. Malamnya menyetrika pakaian. Nah, ini adalah pakaian sekolahannya si adek ya, karena besok kan dia mau sekolah. Saya nggak sempat ngantar ke laundry, jadi malam ini saya sempetin aja lah, berhubung kalau misalnya saya sempat dan tenaga saya fit, biasanya saya setrika sendiri di rumah. Kalau misalnya saya lagi nggak mood atau mungkin disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, biasanya saya laundry aja teman-teman. Pokoknya ikuti suasana dan ikuti hati ya. Dan untuk video menyetrikanya nggak saya videokan semua ya teman-teman, karena memorinya pasti bakalan full. Dan tentunya setrikaan malam ini udah selesai, keranjang pakaian setrikanya udah kosong. Terus ini ada 3 tingkat untuk pakaian setrika saya malam ini udah beres, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. If I could lay down beside you, I would.